Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam, Namo Buddhaya. salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai sobat virtual, apa kareba? Hai, perkenalkan nama saya Dayan Daud dari Kota Makassar. Halo, perkenalkan nama saya Ivan Sushendra dari Kota Makassar. Welcome to Fort Rotterdam. Di Kota Makassar di Sulawesi Selatan. Sobat virtual, sekarang kami berada di tempat wisata Fort Rotterdam. Untuk mengetahui informasi lebih banyak mengenai tempat wisata ini akan dihandle oleh teman saya. Virtual, nama saya Fauzia Ramadhani Salam dari Kota Makassar. Di sini saya akan menghandle virtual tour kita pada kali ini. Kalau boleh tahu, Bapak namanya siapa? Saya Alfred dari Himpunan Pramuwisata Indonesia. Pak Alfred. Iya. Pak Alfred. Pak Alfred. Iya. Baik, kalau boleh tahu Pak, apa sih sejarah atau informasi di balik Benteng Rotterdam ini? Yang pertama bahwa benteng ini nama aslinya itu Benteng Jum Pandang. Jum Pandang artinya daun pandan. Kemudian benteng ini adalah benteng pembantu, salah satu dari 14 benteng yang membantu pertahanan dari benteng pusat yang kita kenal dengan benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu sendiri letaknya itu 7 km sebelah tenggara dari benteng Jum Pandang, atau kemudian namanya berganti menjadi Benteng Rotterdam. Baik Pak, di sini saya bisa melihat banyak gedung dan bangunan di Rotterdam ini. Kalau boleh tahu fungsinya apa saja? Yang pertama, bentuk benteng ini itu seperti bentuk hewan penyu atau kura-kura. Sekarang ini kita berada di Gedung M di dalam benteng Rotterdam ini. Gedung M ini itu pada tahun 1659 kemudian dijadikan kantor markas dagang VOC. Duplikat mahkota atau tiruan mahkota dari raja-raja kerajaan Goa, namanya Salokoa. Benda ini sendiri aslinya kita bisa temui di Istana Bala Lompoa di Kabupaten Goa. Benda ini terbuat dari emas murni, seberat hampir 3 kg, dan kemudian dihias seperti bunga teratai 5 buah, dan dilapisi dengan mustika berlian kurang lebih 250 biji. Nah, di hadapan kita ini ini ada miniatur kapal pinisi. Apabila kita mengacu pada cerita yang ada di dalam kisah Lagaligo, terutama kapal yang pertama kali dibuat oleh Raja Saweri Gading, diperkirakan kapal pinisi ini pertama kali dibuat kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Kenapa demikian? Karena itu perintah dari adik dari Raja Saweri Gading yang menyuruh kakaknya untuk pergi mencari calon istrinya yang ada di tanah Cina. Kalau gedung ini sendiri Pak, apa dan fungsinya sebagai apa? Baik. Gedung N ini di bagian atas, dahulu kala ketika Belanda masih menguasai benteng ini, itu dijadikan semacam pos penjagaan. Gedung ini Pak, kita ada di mana dan fungsinya sebagai apa?
Gedung ini juga dikenal dalam abjad di dalam benteng ini adalah gedung L, dan saat ini kita berada di ruang tahanan bawah tanah, di mana pada zaman penjajahan dulu di dalam tempat ini dimasukkanlah sebanyak-banyaknya tahanan, bahkan hampir 80-90 tahanan. Lalu kemudian jika diberi makan, itu diberi makan dari cerobong yang ada di sini. Kenapa diberi makan dari cerobong yang ada di sini, tidak diberi makan dari pintu ini? Karena kalau tahanan yang ada di dalam sini itu diberi makan dari pintu yang di depan ini, itu pintunya bisa jebol dan kemudian orang-orang yang memberi makan itu bisa mati. Karena dikeroyok sama tahanan yang ada di sini. Kalau gedung ini Pak, gedung apa dan fungsinya? Gedung K ini adalah kantor balai kota, atau dalam bahasa Belanda namanya Major Office. Itu dipakai oleh pemerintah Belanda kira-kira mulai tahun 1758. Kemudian kita juga masih menggunakannya sampai tahun 1971 bulan Juli. Kemudian gedung yang di sebelah kiri kita ini adalah gedung J yang pada tahun 1837 sampai tahun 1855 itu digunakan untuk memindahkan Pangeran Diponegoro dari tempat penahanannya di gedung N dan dipindahkan ke dalam tempat ini. Kemudian ini adalah jalan untuk naik turun ke ruang tahanan. Kemudian sejak dibangun tahun 1545 ini adalah gerbang aslinya. Tetapi kemudian lalu diperkuat dengan campuran tanah liat, kapur dan tetes tebu. Lalu kemudian gerbang ini ditutup karena di bagian luar sudah dihuni sama masyarakat sekitar. Jadi kita berada di kepala penyu dari benteng ini sekarang ini, itu melambangkan bahwa berarti bahwa kerajaan Goa itu pada masa jayanya berjaya di darat dan berjaya di laut. Sampai di sini saya bisa berikan informasi yang bisa saya berikan kepada adik-adik sekalian. Semoga dengan informasi ini bisa digunakan sebagai pembelajaran dan sekaligus kembali mengingat bahwa kita pernah dijajah dan kita pernah disakiti oleh negara-negara, terutama negara-negara Eropa seperti Belanda. Semoga pembelajaran ini boleh menjadi pembelajaran kita juga. Baik Pak, terima kasih banyak atas faktor informasi yang telah diberikan kepada kami karena telah menceritakan sejarah informasi di balik Fort Rotterdam ini. Baik, terima kasih Bapak. Hai Sobat Virtual! Nah, itulah tadi virtual tour yang dipandu oleh teman kita yaitu Fauzia dan Bapak Alfred. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat. Dan juga bagi para sobat virtual yang ingin mengunjungi, melihat sekaligus merasakan suasana di Fort Rotterdam ini, kami tunggu ya kedatangan kalian di sini. Terima kasih dan sampai jumpa.